Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi bagaimana cara untuk menentukan PT-LDV atau pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu daerah penyelesaian. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik mampu menentukan pertidaksamaan linear dua variabel atau PT-LDV dari suatu daerah penyelesaian. Jadi pada video kali ini Ibu akan memberikan suatu gambar yang berisi daerah penyelesaian dari PT-LDV, kemudian kalian mencari pertidaksamaan linear dua variabel pada daerah penyelesaian yang diketahui pada gambar ya. Baik, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir berikut. Nah, di sini ada suatu gambar ya. Dan yang diarsir ini, yang berwarna hijau ini yang merupakan daerah penyelesaian. Kita akan mencari pertidaksamaan dari daerah yang diarsir ini ya, atau daerah yang Ibu beri tanda TP ini ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan persamaan garis pembatas. Ibu munculkan lagi ya gambar yang tadi. Jadi kalian harus tahu ya, persamaan garis pembatas ini, di sini ada titik-titik yang dilalui oleh garis pembatas ini. Yang pertama, yang menempel pada sumbu X itu ada titik min 2,0. Kemudian yang menempel pada sumbu Y ada titik 0,3. Setelah itu, ada rumusnya. Jadi persamaan garis yang melalui titik A, 0 dan 0,B itu rumusnya adalah BX ditambah AY sama dengan A kali B. Kemudian kita buat persamaan garis yang melalui titik min 2,0 dan 0,3 ya. Kita tentukan dulu min 2,0 ini, min 2 ini adalah A. Kemudian 0,3, 3 ini adalah B ya. Sesuai dengan rumus yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita masukkan ke rumus BX ditambah AY sama dengan A kali B. Kita ganti A sama B-nya dengan angka-angka yang sudah diketahui pada titik ini ya. Sehingga dia akan menjadi 3X plus min 2Y sama dengan min 2 kali 3. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3X ini kalau tandanya double, ingat dikalikan ya, plus dikali min jadinya min ya. 3X min 2Y sama dengan min 2 kali 3 yaitu min 6. Karena ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi, inilah persamaan garis pembatas pada langkah pertama ini ya. Baik, di langkah yang kedua kita melakukan uji titik untuk menentukan tanda pertidaksamaan. Jadi Ibu munculkan lagi ya gambarnya. Jadi kita memilih titik yang berada pada daerah yang diarsir ini ya, yang merupakan daerah penyelesaiannya untuk melakukan uji titik. Di sini Ibu memilih titik min 3,4 sebagai titik uji. Kenapa min 3,4? Karena titik min 3,4 ini masih berada pada DP atau pada daerah penyelesaian yang diarsir ini. Di mana sih letak min 3,4 itu? Nah, min 3,4 itu letaknya di sini ya. Min 3 berarti X-nya min 3, kemudian Y-nya 4 ya, di sini 4 di atas 3 ini ya. Kemudian kita tarik garis. Nah, ini ya. Sehingga titik min 3,4 itu masih berada pada DP atau pada daerah penyelesaiannya. Ini arsirannya sebenarnya tidak terbatas hanya pada kotak ini ya. Kalau kita teruskan arsirannya ini tidak terbatas panjangnya ke kiri atas ini ya. Kalau kita terusin ya
arsirannya tak terhingga ke arah kiri ini. Cuma karena tempatnya terbatas, jadi Ibu buatnya kotak seperti ini aja. Kemudian titik min 3,4 ini kita substitusi ke dalam persamaan garis pembatas tadi ya, yang sudah kita dapatkan, yaitu 3x min 2y sama dengan min 6. Kita ganti x dan y-nya dengan angka min 3, yaitu x-nya ganti dengan min 3, y-nya ganti dengan angka 4. Sehingga dia akan menjadi 3 dikali min 3 dikurangi 2 kali 4. Nah, tanda sama dengannya kita hilangkan, kita isi tanda titik-titik karena kita akan melakukan uji titik. Ya, jadi kita uji nanti hasil di sebelah kiri dengan hasil di sebelah kanan. Kemudian kita cari hasil sebelah kiri dulu ya. 3 dikali min 3 itu dapat hasilnya min 9. Min 2 kali 4 dapat hasilnya min 8. Titik min 6. Kita bandingkan nanti hasilnya ya. Kemudian kita cari hasil dari min 9 kurang 8 dapat hasilnya min 17. Kemudian kita bandingkan hasilnya dengan min 6. Kita bandingkan menggunakan tanda pertidaksamaan ya. Tanda pertidaksamaan ada 4 ya. Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Kita bandingkan sekarang min 17 dengan min 6. Jadi min 17 itu lebih kecil atau kurang dari min 6 ya. Sehingga bisa kita tulis kesimpulannya, karena garis 3x min 2y sama dengan min 6 yang berwarna biru ini ya, itu digambarkan putus-putus, sehingga pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir adalah, kita tulis ini 3x min 2y ini ya. Kemudian karena dia putus-putus, masih ingat ya, kalau putus-putus berarti tidak berisi tanda sama dengan, kita tetap tulis kurang dari min 6. Jadi inilah jawaban pertidaksamaan linear dua variabel untuk contoh soal yang pertama. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir berikut. Jadi masih sama ya, seperti contoh soal yang pertama. Pada daerah yang diarsir inilah yang merupakan DP-nya atau daerah penyelesaiannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan persamaan garis pembatas. Ibu munculkan lagi gambarnya. Kemudian kita lihat titik-titik yang menempel pada sumbu X ataupun sumbu Y atau yang terlihat pada gambar ya. Di sini titik yang terlihat ada titik yang menempel pada sumbu X yaitu 4,0. Kemudian yang menempel pada sumbu Y yaitu 0,-1. Setelah itu kita tulis dulu rumusnya. Ingat, rumusnya adalah persamaan garis yang melalui titik A, 0 dan 0,B yaitu BX ditambah AY sama dengan A kali B. Kemudian kita buat persamaan garis yang melalui titik 4,0 dan 0,-1, kita ganti ya A dan B-nya. Jadi 4 ini adalah A-nya, kemudian min 1 ini adalah B-nya. Kita masukkan ke dalam rumus ini ya, BX plus AY sama dengan A kali B. Sehingga dia akan menjadi min 1X ditambah 4Y sama dengan 4 dikali min 1. Kita sederhanakan menjadi min X plus 4Y sama dengan 4 dikali min 1, ini dapat hasilnya min 4. Karena di sini X-nya bernilai negatif, kita bisa ubah ya. Kedua ruas ini kita kalikan dengan min 1 supaya X-nya jadi positif ya. Sehingga dia akan menjadi X min 4Y sama dengan 4. Jadi kedua ruas ini semuanya dikali min 1. Jadi inilah persamaan garis pembatas. Jadi persamaan garis pembatas ini banyak sekali bentuknya. Di
bisa kalian lihat kalau misalnya soalnya dalam bentuk pilihan ganda, kalian tentukan dengan pilihan gandanya ya, seperti apa yang diminta. Kalau nanti soalnya esai, boleh bebas bentuknya seperti apa aja boleh kalau esai ya. Lanjut di langkah yang kedua, kita melakukan uji titik untuk menentukan tanda pertidaksamaan. Ibu munculkan lagi ya gambarnya. Di sini Ibu memilih titik 0,0 ini sebagai titik uji ya. Karena titik 0,0 tersebut berada pada DP atau daerah penyelesaian yang diarsir ini. Di sini ya titik 0,0-nya sebagai titik pusatnya. Kalaupun kalian menggunakan titik selain titik yang Ibu pilih ini boleh, yang penting syaratnya titik tersebut ada pada daerah penyelesaian yang diarsir ini. Ingat ya, arsirannya ini kalau kita panjangin dia tidak terbatas panjangnya ya. Nah ini kita arsir seperti ini. Kalian mau pakai titik min 2,1 boleh, 1,1 boleh, yang penting titik tersebut berada pada arsiran daerah penyelesaiannya ini ya. Kemudian setelah kita berhasil menentukan titik untuk titik ujinya, kita substitusi ya titik 0,0 ini ke dalam persamaan garis pembatas yang sudah kita dapatkan tadi ya, yaitu X min 4Y sama dengan 4. Kita ganti X dan Y-nya dengan angka 0 karena kebetulan kedua-duanya 0, sehingga dia akan menjadi 0 dikurangi 4 kali 0. Ingat tanda sama dengannya hilang ya, jadi titik-titik 4. Kemudian ini 0 dikurangi 4 kali 0 hasilnya 0. Kemudian kita bandingkan dengan 4 menggunakan tanda pertidaksamaan ya. Jadi 0 ini lebih kecil ya, 0 lebih kecil atau kurang dari 4. Sehingga bisa kita tulis kesimpulannya. Jadi garis pembatas yang berwarna biru ini ya merupakan garis pembatas, yaitu garis X dikurangi 4Y sama dengan 4. Itu digambarkan secara lurus utuh ya, tanpa putus-putus. Jadi kalau dia lurus utuh tanpa putus-putus, maka pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir adalah, kita tulis persamaannya ini ya sama persis, tapi tanda sama dengannya kita ganti menggunakan tanda pertidaksamaan. Jadinya X dikurangi 4Y kurang dari isi tanda sama dengan ya, karena garis pembatasnya digambar lurus utuh ini yang berwarna biru ini ya, kurang dari sama dengan 4. Jadi inilah yang merupakan PT/LDV dari daerah penyelesaian yang diarsir pada contoh soal yang kedua ya. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir berikut. Jadi daerah penyelesaian yang diarsir ini berwarna hijau ya, arsiran warna hijau itu merupakan DP-nya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu masih sama ya seperti contoh soal yang pertama dan yang kedua, kita menentukan persamaan garis pembatas. Ibu munculkan lagi gambarnya, kemudian kita cari titik-titik yang diketahui pada gambar ya. Yang pertama itu ada titik 0,0 karena garis ini dilalui oleh titik 0,0 ya, pas titik pusatnya ya. Kemudian ada juga titik 3,4 ya. 3 ini ke bawah, nah ini ya 3, kemudian Y-nya 4. Kemudian kita buat rumusnya. Kalau dia melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka rumus persamaan garisnya adalah seperti ini ya. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Ini khusus untuk titik-titik yang bukan ada nolnya ya, seperti pada contoh yang pertama ataupun yang kedua. Karena ini campur ya, ada 0,0, ada 3,4.
Kemudian kita buat persamaan garis yang melalui titik 3,4 dan 0,0. Kita tentukan dulu ya, yang mana X1-nya. Nah, ini X1, Y1, kemudian ini X2, ini Y2 ya. Kemudian kita masukkan ke rumusnya ini. Sehingga dia akan menjadi Y dikurangi Y1, Y1-nya 4 per Y2 dikurangi 1, jadinya 0 dikurangi 4. Sama dengan X dikurangi X1, jadinya X dikurangi 3 per X2 dikurangi X1. X2-nya 0 dikurangi X1-nya 3. Kemudian kita sederhanakan menjadi Y min 4-nya tetap per 0 dikurangi 4 dapat min 4. Kemudian sama dengan X min 3-nya tetap per 0 dikurangi 3 dapat hasilnya min 3. Setelah itu kita lakukan kali silang ya. Min 3 ini kalikan Y min 4. Kemudian min 4 ini kita kalikan dengan X min 3. Sehingga dia akan menjadi min 3 dikali, ya, ini kali ya, Ibu tidak tulis lagi, Y min 4 sama dengan min 4 dikali X min 3. Setelah itu kita kalikan ya. Min 3 kali Y, min 3Y, min 3 kali min 4 dapat plus 12. Sama dengan min 4 kali X dapat min 4X, min 4 kali min 3 dapat plus 12. Kemudian kita kumpulkan ya. Semuanya bawa ke kiri yang ada hurufnya. Kemudian angkanya bawa ke sebelah kanan. Sehingga min 4X kita pindahkan ke kiri jadinya 4X. Karena dia plus ya, boleh tidak ditulis plusnya. Kemudian min 3Y tetap ada di sebelah kiri. Sama dengan 12 dikurangi 12 ya, karena ini awalnya plus 12, pindah ke kanan jadinya min 12. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 4X min 3Y sama dengan 0. Jadi inilah persamaan garis pembatas pada langkah yang pertama. Jadi ingat ya, untuk menentukan persamaan garis pembatas ini, bentuknya ini bisa kalian ubah-ubah menjadi berbagai bentuk ya, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keperluan yang diketahui pada soal pilihan ganda. Kalau itu soalnya pilihan ganda, kalaupun dia soalnya esai, itu bentuknya bebas. Yang penting bentuk yang paling sederhana. Baik, kita lanjut ke langkah yang kedua. Kita melakukan uji titik untuk menentukan tanda pertidaksamaan. Ibu munculkan lagi ya gambarnya. Jadi ingat, dalam melakukan uji titik ini kalian pilih titik yang berada pada arsiran atau pada daerah penyelesaian. Di sini Ibu menggunakan titik 3,1 sebagai titik uji. Karena titik 3,1 ini berada pada daerah penyelesaian yang diarsir ini ya, atau yang berwarna hijau ini. 3,1 itu di mana? 3,1 itu ini ya, X-nya 3, 1 ke atas ya. Berarti kira-kira di sini ya, 3,1. Kalau kalian pakai titik selain 3,1 boleh. Misalnya ya, ini arsirannya Ibu perpanjang. Ini bisa diperpanjang ya arsirannya. Kalian mau pakai titik 10,1 ya. 10 kan X-nya semakin ke kanan ya. 10,1. Sini kira-kira ya. Boleh. Yang penting titik tersebut masih berada pada daerah arsiran yang merupakan daerah penyelesaiannya. Langkah selanjutnya kita substitusi titik 3,1 ini ke dalam persamaan garis pembatas yang sudah kita dapatkan tadi ya, yaitu 4X min 3Y sama dengan 0. Kita ganti X-nya dengan 3, Y-nya dengan 1. Sehingga dia akan menjadi 4 kali 3 dikurangi 3 kali 1. Ingat ya, tanda sama dengannya kita hilangkan menjadi titik-titik 0. Kita cari hasil yang sebelah kiri.
4 kali 3 dapat hasilnya 12, min 3 kali 1 dapat hasilnya min 3. 12 dikurangi 3 dapat hasilnya 9. Kemudian kita bandingkan terhadap di sebelah kanannya ya, yaitu 0. Jadi 9 terhadap 0 itu lebih besar atau lebih dari 0. Sehingga bisa kita simpulkan karena garis pembatas 4x min 3y sama dengan 0, jadi pada gambar ya, yang berwarna ungu ini, itu digambarkan lurus utuh, jadi tanpa putus-putus, maka pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir adalah 4x min 3y, kita pakai tandanya lebih dari sesuai dengan perbandingannya ini, lebih dari isi tanda sama dengan ya, karena lurus utuh tanpa putus-putus. Di 4x min 3y lebih dari sama dengan 0 inilah yang merupakan PT/LDV dari daerah penyelesaian yang diarsir pada contoh soal yang ketiga ini. Baik, cukup sekian dulu ya untuk penjelasan Ibu pada video kali ini. Semoga penjelasan Ibu pada video ini dapat kalian pahami dan kalian pelajari dengan baik ya. Jadi video ini bisa kalian putar ulang kembali ya, sesuai dengan keperluan kalau ada bagian atau materi yang belum kalian pahami. Seperti biasa, untuk selanjutnya akan Ibu berikan latihan soal ya, berupa kuis. Silahkan kalian kerjakan pada link yang sudah Ibu lampirkan pada Google Classroom kalian masing-masing. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kita diskusikan langsung ya melalui WA. Tetap semangat belajar anak-anak, tetap selalu menjaga kondisi agar selalu dalam keadaan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan, dan tutup video kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.